Kota Malang digegerkan dengan pernikahan sejenis. Ini peristiwa yang langka di Kota Malang, tapi ternyata terjadi. Apakah ini sebuah kesengajaan atau ini sebuah ketidaksengajaan? Tapi yang pasti hari ini kasusnya kedua belah pihak ya antara Intan Anggraini dan Yupi Rere sedang saling melapor ke Polresta Kota Malang. Kasusnya masih sedang berjalan, sedang ditangani oleh polisi. Bagaimana sih cerita awalnya? Bagaimana kronologinya? Kita akan membicarakannya di serial Ngode Kopi bersama saya, Herlianto A, pemimpin redaksi Tugu Malang, dan Ilham Torik, CEO Tugu Media Group. ngikutin kasus yang lagi Ya, rame. cukup viral. Cukup viral. Termasuk di media sosial kita ya, Ya. di Instagram kita cukup viral dan Di banyak TikTok komentar juga 16 juta di TikTok. sangat beragam. Ya. Itu gimana kronologinya? Nah, itu kan berawal dari ini ya, laporan Intan ya ke Polres Malang Kota yang melaporkan Yupi Rere itu memalsukan identitas gitu. Jadi awalnya memalsukan identitas sehingga persepsi yang berkembang itu dia menikah dengan laki-laki, ternyata di malam pertama kok perempuan gitu. Nah, enggak, maksudnya awal ketemunya kan diceritakan juga tuh. Jadi Rere sama Intan nih awalnya ketemu di Valentine's Day di bulan Februari. Oh ya, setahun yang lalu ya. Nah, kemudian kemudian di bulan Aprilnya mereka berpacaran lah ya, karena mungkin si Intan ini meyakini Yupi Rere ini laki-laki ya kan. Maka terjadilah akad pernikahan. Tetapi ternyata di malam pertama perempuan. Katanya begitu ya kan. Nah, itu ini ya menghentak, tapi sehari setelahnya itu Yupi Rere mengkontak kita gitu ya, ke Tugu, dan wawancara seperti di sini yang menyebut bahwa Intan itu sebenarnya sudah tahu kalau dia itu perempuan dari awal dan dia merasa dipaksa untuk menikah gitu di momen pernikahan itu ya, di April ya mungkin ya, April. Lalu setelah itu kenapa mau dia, katanya menurut versi Yupi Rere itu karena ibunya itu kalau nggak mau bunuh diri sama Intan itu gitu. Oh, jadi memang harus menikah. Ya, keterpaksaan. Mungkin malu sama orang sekitarnya karena sudah woro-woro gitu. Yang beredar juga kan ini versinya si Intan ya, dari laporan teman-teman di lapangan. Katanya si pihak laki-laki ini ya, si Yupi Rere, si Rey ini menjanjikan berbagai bahan-bahan material lah ya, kayak mobil, kayak rumah. Itu bagaimana kemarin? Katanya dia nggak benar, tapi dia memang katanya meratukan Intan sama orang tuanya sehingga mereka itu ingin kedua orang itu menikah. Tapi Yupi Rere bilang dia mau operasi kelamin dulu, bukan sekarang gitu. Jadi orang tua Intan sama Intan itu tahu kalau Yupi Rere itu adalah seorang perempuan gitu. Oh, jadi sama-sama tahu tapi dipaksa untuk menikah karena ada woro-woro itu. Ya, woro-woro itu, dan juga kalau versi Yupi Rere mungkin mereka merasa diratukan sama Yupi Rere. Kira-kira gitu. Karena Intan itu infonya dari kalangan tidak punya, kira-kira gitu. Oh, info awalnya begitu. Info awalnya, ya. Oke. Nah, sekarang kelanjutannya seperti apa itu? Nah, terakhir itu kita pantau kan saling lapor ya. Yupi Rere melaporkan sebagai pencemaran nama baik kalau nggak salah ya ke Polres Batu gitu. Oh, ya ini satu kasus kalau memang keduanya sama-sama tahu, berarti ada sesuatu ya kan ya. Ada tidak tahu kalau di beberapa wilayah negara-negara lain kan pernikahan sesama jenis itu legal ya di beberapa tempat ya. Mungkin di Asia Tenggara itu di Thailand ya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya memang masih belum sih peristiwa itu gitu kan. Memang sempat ramai sekali itu jadi perbincangan di Kota Malang termasuk Indonesia, memang masih belum menerima soal pernikahan
sejenis sebenarnya kan. Siap. Gitu. Ya, dan sebenarnya fenomena itu banyak ya fenomenanya, ada kelainan, entah itu kelainan atau tidak ya. Yang jelas orang suka sesama laki-laki lalu suka sesama perempuan itu faktanya ada gitu. Dan kalau Yupirira itu kan perempuan yang menjadi laki-laki, itu ada istilahnya juga itu. Apalah istilahnya lupa ya. Ya, kalau agak sedikit bicara sebagai suatu fenomena sosial ya, Indonesia memang masih mengenal hanya 2 jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kita ke Thailand itu ada banyak jenis kelamin di sana. Gimana? Ya ada tomboy, ada laki-laki ke perempuan-perempuanan, ada perempuan ke laki-lakian. Itu dianggap sebagai satu entitas tersendiri gitu loh. Jadi tidak harus laki dan perempuan dalam arti feminim dan maskulin gitu kan. Nah, dalam kajian yang lain kalau kita mengacu kepada sejarah, misalnya terkenal adalah LGBTQ ya misalnya ya. Dalam kajian mereka itu sebenarnya mereka tidak meminta ya untuk menjadi sosok yang kemudian berlawanan dengan takdir fisiknya ya. Misalnya laki-laki menyukai laki-laki atau perempuan menyukai perempuan. Bagi mereka itu kayak semacam ya takdir mereka, orientasi seksual yang kemudian terjebak di dalam jasad yang berbeda, kira-kira gitu ya. Jadi misalnya laki-laki, tapi dia kemudian menginginkan diri suka kepada laki-laki. Orientasi keterjebakan secara orientasi seksualnya kemudian di situ. Nah itu kalau secara sejarah gimana itu? Secara filsafat sejarah, sama kan ahli sejarah dan filsafat itu gimana? Ada teorinya apa enggak yang mendukung itu atau melemahkan itu gitu ya? Kalau secara kajian sosial ya sampai sekarang banyak pendukungnya ya kan. Karena itu tadi dia melihat fenomena LGBT itu ya terutama termasuk gay dan lesbian itu ya dia sesuatu yang diberikan oleh alam ya. Takdir alam. Dia tidak meminta, misalnya sebagai perempuan lalu menyukai perempuan, dia tidak meminta, tapi dia mendapati itu. Dia merasa orientasi seksualnya itu terjebak di dalam wadah yang berbeda, di dalam wadah yang tidak sebenarnya, gitu kan. Tetapi kalau ditelusuri lebih jauh, sebenarnya di dalam konstruksi mereka itu tetap ada posisi secara fungsi ya, laki perempuannya. Makanya tadi si Intan ini kan tetap berposisi ya. Fungsi sosialnya sebagai perempuan kan. Si Ray ini juga fungsi sosialnya sebagai laki-laki. Walaupun kemudian secara status biologisnya kedua-duanya sama-sama perempuan ya. Tapi yang satu mungkin agak maskulin, yang satu agak feminim gitu. Nah itu yang mempengaruhi apa ya? Yang mempengaruhi misal kayak contoh lain lah, maksudnya orang perempuan ingin jadi laki-laki itu apa yang mempengaruhi? Apa gen atau itu dari misal dari Tuhan atau karena masa lalu? Apa kira-kira yang mempengaruhi ya? Kalau kajian kajian psikologisnya tentu sampai lebih paham ya karena jurusan psikologis ya. Dalam kajian psikologis kan memang ada trauma dan segala macam ya. Ada orang yang awalnya mungkin hetero, ya kan? Hetero dia, tetapi karena ada pengalaman tertentu dikecewakan dalam keluarga, dikecewakan oleh pasangan, maka kemudian dia memilih menjadi tidak hetero lagi gitu kan, menjadi homo gitu kan. Pengalaman-pengalaman itu ada pada kasus-kasus tertentu yang merasakan seperti itu. Tapi sebagian lain mungkin dari awal memang punya kecenderungan yang berbeda, kecenderungan orientasi seksualnya dengan wadah orientasinya itu. Bawaan alam ya. Mereka menyebutnya ya, ditakdirkan orientasi yang berbeda gitu. Dalam bahasa mereka seperti itu. Nggak tahu dalam kajian psikologis gimana ya? Ya, salah satunya mungkin ini ya dalam teori psikologi Sigmund Freud itu bahwa seseorang itu yang mengubah seseorang itu salah satunya karena masa lalu ya, trauma masa lalu dan lain sebagainya. Atau ada lagi teori yang karena lingkungan yang mengubah seseorang. Nah itu mungkin perpaduan dua itu yang bisa dikaitkan lah, misal ya seperti bullying dan lain sebagainya itu. Jadi sebenarnya tindakan-tindakan psikologis itu perlu sejak dini sehingga orang tidak terjebak, tidak mengendap lah
kalau apa itu seksualnya menyimpang itu tidak mengendap sehingga tidak terlalu parah kalau ingin diperbaiki, kira-kira gitu. Ya, dan di Indonesia kayaknya masih belum friendly dengan itu ya. Ya. Belum friendly dengan itu. Kalau di negara-negara yang sudah super sekuler, barangkali sudah nggak ada soal ya, sudah tidak lagi menganggap persoalan orientasi seksual itu sebagai satu hal yang sangat privat. Dia mau nikah dengan siapa, mau ngapain, bukan lagi negara yang mengatur ya kan. Bukan lagi kehidupan sosial, norma-norma sosial yang mengatur. Itu yang kita lihat misalnya di beberapa negara-negara yang lain. Nah, kalau Indonesia sepertinya masih belum. Makanya beberapa teman-teman aktivis di kalangan LGBT itu masih memperjuangkan itu sih sebagai suatu hak yang sifatnya pribadi, tanpa mengurangi peran sosial mereka di masyarakat. Ya, misalnya dia, sebagai gay misalnya atau sebagai lesbian, tapi dia tetap perannya sebagai ngajar, sebagai dosen, misalnya. Dia tetap bekerja di tempat tertentu. Itu yang mestinya tidak dikucilkan gitu. Mestinya dijamin peran-peran sosialnya, karena hal-hal yang sifatnya seksual itu dianggap wilayah privat. Ini bagi mereka. Gitu kan. Tapi di Indonesia masih belum menerima itu. Mungkin karena asas kita itu ketuhanan yang Maha Esa ya. Mungkin jadi, ya. Karena agama itu kayaknya nggak ada agama yang LGBT itu nggak ada. Nggak masuk ya. Ya itu. Jadi cukup pelik lah ya kalau di Indonesia ya. Betul. Tapi kalau kembali pada kasus yang kemarin ini menurut saya menarik fenomenanya. Karena kalau kita lihat tadi, mereka ada perkenalan, kenal di hari Valentine's Day, mereka pacaran dan segala macam. Kemungkinan ya perkenalan itu bisa lebih jauh, gitu. Tetapi mereka memutuskan kemudian untuk menikah siri dalam bahasa mereka ya. Artinya mau menjalani secara agamis kayaknya ya proses ininya ya. Proses pernikahannya itu loh. Atau mungkin salah satu pihak ingin melegitimasi bahwa anaknya sudah menikah, mungkin loh ya, itu bisa jadi juga ya. Bisa jadi. Baik, saya kira itu. Tapi yang pasti pembicaraan yang masih menarik ya, terus dinamis, karena ngomongin isu isu LGBTQ ini, isu-isu seperti itu masih rame. Semoga pelaporan-pelaporan yang terjadi ini bisa mendapatkan keadilan lah bahasanya ya, diproses dengan benar, masing-masing pihak memperoleh haknya, dan bisa berdamai jika memang ada faktor ketidaksengajaan. Saya kira itu Pak Jo, obrolan kita. Teman-teman di Ngode Kopi, kita akan ketemu lagi di pembahasan-pembahasan lain seputar informasi yang menarik yang berkaitan dengan Kota Malang.